Mempunyai bentuk yang unik, tenaga gede, suara knalpot yang khas, suara mesin yang khas, tapi dipakai jarak jauh kurang enak. Ya, itu adalah Suzuki Satria FU. Nama Suzuki Satria di awal tahun 2000-an adalah nama yang cukup sakral bagi pecinta motor. Karena motor dua taknya selalu menjadi motor kenceng di balapan drag. Selain kenceng, tampilan motor Satria dua taknya juga keren banget. Apalagi yang kancut atau hiu, itu favorit saya banget. Tapi di video ini, kita tidak akan membahas tentang Satria kancut atau hiu karena sudah kita bahas di video yang ini. Dan di video ini, kita akan membahas kakaknya dari Satria dua tak, yaitu Satria 4 tak atau Satria F150. Satria F150 pertama kali diproduksi pada tahun 2004 menggunakan mesin DOHC 4 katup dengan pendingin cairan dengan mesin berkonfigurasi tegak dengan kapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Sempurna banget gak tuh? Oh my god! Wow! Ketika awal diluncurkan, saya melihat iklan motor ini di koran langsung kesemsem gimana gitu. Ini motor keren banget. Dan emang sih, sekeren itu emang ini motor ketika baru keluar. Kala itu PT Suzuki Indomobil Sales atau SCS menjual motor berjuluk Hyper Underbone ini dengan angka 16 jutaan. Dan produknya sendiri didatangkan secara utuh alias CBU dari Thailand. Selain CBU, motor dengan kapasitas mesin 150cc kala itu sangat jarang banget. Jadi ya bisa dibilang, kayak naik motor 250cc zaman sekarang. Dan nggak hanya di mesin aja, perubahan desain dari motor bebek murni menjadi bergaya ayam jago juga menarik banyak minat dari masyarakat. Selain bentuknya, motor ini emang kencang sih, karena output yang mampu dihasilkan mencapai 16,2 PS pada putaran mesin 9.500 rpm, dan torsi terbesarnya bisa mencapai 12,7 Nm pada putaran mesin 8.500 rpm, yang disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Dan karena masih mengandalkan karburator, kala itu yang udah punya motor ini langsung mengoprek dengan pakai karburator skep langsung. Oh iya, Suzuki Satria F150 Gen 1 ini kala itu hanya mengandalkan Kickstarter untuk menghidupkan mesinnya. Jadi belum ada electric starter sama sekali dan ini keunikannya juga. Namun sayangnya tangki bahan bakarnya juga terhitung kecil, cuman 4,9 liter aja untuk suplai mesin 150cc. Jadi motor ini terasa boros padahal mah enggak. Kasarnya nih, dengan harga pertalite yang 10.000 sekarang, isi gocap aja udah blueberry ini motor. Dan sayangnya lagi, perjalanan Suzuki Satria F150 Gen 1 ini pun harus berakhir tahun 2007 ketika Suzuki memutuskan merakit lokal dengan mekanisme CKD. Ini dilakukan Suzuki untuk memenuhi animo masyarakat yang masih tinggi. Dan Suzuki di generasi yang bukan CBU ini melakukan sejumlah update seperti electric starter. Jika kita berkaca untuk motor Suzuki yang sekarang, motor Suzuki Satria FU adalah salah satu motor yang nyeleneh juga sih sebenarnya dari Suzuki dengan desain yang berani. Namun entah kenapa desain Suzuki Satria FU langsung diterima sama masyarakat tanpa adanya komentar-komentar pedas seperti motor-motor Suzuki yang baru. Sebenarnya ada alasan yang cukup kuat mengenai hal ini, yaitu karena Satria FU didesain oleh tim desain Suzuki di Jepang, bukan India. Dan tim desain tersebut terdiri dari desainer otomotif yang bertanggung jawab untuk mengembangkan penampilan dan estetika motor tersebut. Desain Satria FU juga dipengaruhi oleh tren desain sepeda motor sport pada saat itu, dengan penekanan pada kesan sporty, agresif, dan aerodinamis. Penting untuk dicatat bahwa desain sebuah sepeda motor melibatkan kolaborasi tim yang terdiri dari insinyur, perancang, dan ahli teknis lainnya. Desain Satria FU juga melibatkan penelitian pasar, kebutuhan konsumen, serta pertimbangan teknis untuk menciptakan produk yang sesuai dengan tujuan dan identitas merek Suzuki. Oleh karena itu, desain Satria FU merupakan hasil kolaborasi tim dengan Suzuki yang bekerja untuk menciptakan penampilan dan karakteristik yang sesuai dengan target pasar dan citra merek Suzuki. Dan ini pas banget sama pasar Indonesia. Karena kalau desain Jepang, kemungkinan besar pasar Indonesia akan menerimanya dengan senang. Tapi kalau desain India, pasti kritikan yang membanjirinya. Kemudian, sayangnya Suzuki tidak akan membuang desain yang ikonik ini dan tidak berani membuang terlalu jauh dari desain awalnya. Jadi, jika Suzuki mengeluarkan model barunya,
Bentuknya ya pasti sama dengan iterasi sebelumnya. Contohnya pada tahun 2012, Suzuki memperkenalkan Satria FU150 Fi dengan teknologi injeksi bahan bakar. Walaupun ini adalah pembaruan penting yang memberikan peningkatan efisiensi bahan bakar dan respon gas yang lebih baik, tapi desainnya ya sama. Kemudian, Suzuki pada tahun 2014, Suzuki meluncurkan Satria F150 Black Predator. Model ini menampilkan desain yang lebih gelap dan agresif dengan aksen hitam yang dominan pada bodi dan velg. Tapi base desainnya ya sama. Kemudian pada tahun 2018, Suzuki merilis Satria F150 GP sebagai edisi khusus untuk memperingati keberhasilan Suzuki di ajang balap MotoGP. Dan model ini menampilkan grafis yang terinspirasi dari motor balap Suzuki di MotoGP. Dan sekali lagi, base desainnya ya sama. Dan begitu terus sampai edisi terbarunya, desainnya selalu sama. Ya walaupun terlihat sama, yang berbeda tuh paling cuma di batok depannya yang semakin membesar, bodi belakangnya yang semakin kecil. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga, semakin besar kepalanya kayaknya agak semakin kurang srek di hati. Karena kalau menurut saya pribadi, Satria FU Gen 1 CBU itu adalah yang terbaik sih. Proporsinya ya pas banget. Tapi walaupun bentuknya ya sekilas mirip-mirip semua, kita nggak bisa meremehkan kecepatan yang dimiliki motor ini. Motor ini benar-benar kenceng di kelasnya. Kalau motor ini dimodif jadi motor drag, motor ini bisa ngebut kayak kesetanan. Selain itu, jika dijadikan motor drag, motor ini memiliki proporsi yang udah sangat pas. Tapi kan itu untuk anak balap drag. Tapi kalau buat anak touring, motor ini cukup menyiksa pinggang. Karena proporsi duduknya kayak naik motor sport, tapi nggak ada tangki di depan yang dapat menyangga tubuh kita. Dan juga bagi beberapa pengendara dengan postur tubuh yang lebih tinggi atau lebih besar, posisi berkendara Satria FU mungkin terasa kurang nyaman. Ditambah jok yang sangat tinggi dan posisi berkendara yang agresif dapat membuat pengendara merasa terbatas dalam pergerakan dan menyebabkan kelelahan pada perjalanan panjang. Jadi ini bukan selera saya kalau buat touring. Ditambah suspensi motor ini bisa dibilang cukup keras, terutama saat melintasi jalan yang tidak rata atau permukaan yang kasar. Selain itu, sebenarnya mesin Satria F cukup bising ketika RPM cukup tinggi. Tapi ya balik lagi, ini preferensi masing-masing. Dan kelemahan-kelemahan ini bukanlah masalah yang signifikan bagi setiap pengendara, karena preferensi dan kebutuhan berkendara setiap individu dapat bervariasi. Tapi kalau dibilang bagus, ya bagus ini motor. Bahkan bukan bagus aja, melainkan ikonik. Saya ketika SMA suka banget naik motor ini, karena emang keren aja gitu. Ditambah kalau pakai knalpot racing, suara knalpot racing di motor ini benar-benar beda banget, menggelegar. Jadi emang cocok buat anak-anak SMA. Tapi kalau kalian yang udah berumur lebih dari 25 tahun, ini bukanlah motor yang cocok lagi buat kalian, terutama untuk pinggang kalian. Oh iya, ada fakta menariknya nih. Motor ini adalah motor penyelamat dari kebangkrutannya Suzuki di Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.